Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Saat ini saya sedang berada di proyek Jakarta Timur. Pekerjaan sebelumnya sudah selesai untuk pekerjaan plafonnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang cara pasang list plafon. Nah, bendanya ada di depan itu. Oke, baik. Sebelum menginjak ke cara pasang dan review hasil dari pekerjaan tim kami dalam melakukan pemasangan list plafon, kita akan ulas sedikit tentang jenis dari list plafon yang kita pakai ya. Belum lama ini kami order beberapa ikat list plafon yang pengemasannya adalah seperti ini ya. Tuh, sahabat PU. Setelah kita hitung kebutuhan di lapangan, ada berapa meter lari ya, atau meter panjang. Jadi ini nih sahabat PU nih kebutuhannya kan. List plafon itu kan dipasang sebagai alat sambung antara plafon dengan dindingnya, nanti akan ditutupi ya kan. Fungsinya untuk mempercantik sambungan tersebut dan juga untuk menutupi celah-celah itu tuh. Ya. Kemudian menambah kesan manis ya dalam sebuah tahapan finishing bangun rumah. Ya. Oke, kemudian satu batangnya ini adalah 2 meter. Sahabat PU, itu batangnya. Kemudian ada beberapa jenis ya untuk lebarnya. Ya, ini kita pesan yang modelnya seperti ini ya. Ini lebarnya di 7 cm sahabat PU ya. Ini juga bermaterial berupa gipsum. Ini list plafon gipsum. Ini materialnya juga gipsum ya. Di dalamnya itu terdapat serat-serat serabut nih ya, yang jadi perkuatan dari gipsum itu sendiri. Ini ringan banget ya, jadi tidak membebani daripada rangka plafon. Pemasangannya juga cukup pakai kompon saja. Ini ada profilan ya kan. Nanti dipasang 45 derajat ya. Dipasang 45 derajat yang menutupi sambungan antara dinding dengan plafonnya. Kemudian untuk satu ikatnya itu adalah seperti ini. Di satu ikatnya isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 sahabat PU. Ini peletakannya harus seperti ini ya, digantung-gantung begini ya. Karena ini memang rada rapuh ya. Sekali lagi ini bukan material struktural, ini adalah material finishing. Jadi penyimpanannya harus berhati-hati, digantung-gantung seperti ini. Itu. Makanya dari pembuat list ini juga sudah disediakan berupa gantungan-gantungan dari tali rafia seperti ini. Di sananya ya, di pembuat list plafon ini juga digantung-gantung seperti itu ya, untuk di-show-kan ya, untuk kita bisa pilih jenis list plafon yang mana yang akan kita pilih ya. Kalau saya pribadi tidak suka list yang terlalu lebar ya, karena kurang minimalis ya, terlalu besar itu kurang praktis, kurang minimalis, jadi kesan rajinnya sedikit berkurang ya. Itu selera tadi sahabat PU. Oke, baik. Untuk jenis material plafonnya itu sudah saya jelaskan, dan sekarang kita akan simak untuk cara pemasangannya sahabat PU. Nah, di depan ini untuk plafonnya itu sudah selesai sebelumnya, sudah saya bahas sebelumnya tentang rangka plafonnya, cara pasang plafonnya. Nah, sekarang kita akan bahas terkait tentang cara plafon atau cara pasang list plafon ya. Untuk material perekatnya itu pakai kompon ya, kompon biasa. Ini kebetulan kami pakai merek A+ ya sahabat PU ya. Kemudian kompon ini dicampur dengan air kan? Kemudian diaduk ya. Ngaduknya ini juga ada tipsnya, ada triknya supaya tidak gampang kering ya sahabat PU ya, kompon ini ya. Kemudian alat bantunya itu berupa skrap besi atau KP ya, atau skrap
plastik seperti itu ya. Kemudian kita juga mempergunakan kuas ya kan untuk alat bantu dalam pemasangan list plafon ini. Kemudian untuk sambungan di sudut-sudut ini ya, di tepi-tepi ini kan ada pertemuan antara list plafonnya ke sini dan yang arah sini, itu dipotong 45 derajat. Dipotong seperti ini sahabat BU. Tuh. Ini pemotongannya 45 derajat ya kan. Ini nanti peletakannya ada di sudut pertemuan antar list plafon yang berbeda arah ya kan. Dipotong cukup dengan menggunakan gergaji besi ya. Gergaji besi seperti ini untuk pemotongan list plafonnya. Kemudian setelah potong, kemudian dilapisi dengan kompon seperti yang terlihat di depan ini dengan menggunakan scrap besi atau kape besi sahabat BU ya, sebelum dipasang di atas. Ini untuk lahan yang mau dipasang, kemudian ini proses pemasangannya. Jadi tidak perlu pakai skrup atau apapun ya. Skrup hanya sebagai tambahan perkuatan di titik-titik tertentu yang memang membutuhkan perkuatan. Pakai kompon begini saja sudah cukup sahabat BU untuk list plafon gypsum. Oke, setelah list plafonnya itu kita tempel atau kita lapisi dengan kompon seperti yang terlihat di depan ini sahabat BU. Ini dia ya. Kemudian kita persiapkan pada bagian yang mau dipasang dengan list itu, kita pasang penyangga-penyangga terlebih dahulu ya. Bisa menggunakan paku beton atau bisa juga menggunakan skrup. Untuk penahan sementara pemasangan dari list plafon gypsum kita ini. Nah, sekarang cara pemasangannya adalah seperti ini. Ya kan? Jadi paku-paku tadi yang ditancapkan itu untuk penahan sementara ya, untuk menempelkan list plafon gypsum kita ini. Kemudian tadi perekatnya atau komponnya tadi diratakan ya, supaya tidak mengotori permukaan bagian depan list plafon kita ini sahabat BU. Bisa menggunakan kuas yang dibatasi atau dibasahi dengan air ya, untuk perapian permukaan list gypsum kita ini. Cukup simpel ya sahabat BU ya. Jadi ini adalah proses pemasangan list plafon gypsum. Kemudian bagian-bagian yang masih berlubang ya, bagian-bagian yang masih berlubang, yang masih belum rapi dirapikan ya. Yang penting posisinya sudah tepat dulu ya kan, baru kemudian perapian-perapian. Nah, ini ada prosesnya, kemudian saya akan perlihatkan kepada sahabat BU hasilnya. Hasil dari pemasangan list plafon yang sudah kita kerjakan. Ya. Oke. Nah, ini dia. Di ruangan ini bahkan plafonnya sudah kita cat ya kan. Dindingnya sudah kita cat dasar. Kemudian untuk list plafonnya itu juga sudah kita lakukan pengecatan sahabat BU. Tuh. Nih. Ini pertemuan di sudut dalamnya, ya kan? Kemudian ini adalah permukaan dari plafon atau dari list plafon yang sudah terpasang. Nyaris tidak terlihat sambungannya sahabat BU. Tuh. Nah, ini kenapa saya selalu merekomendasikan kepada klien-klien saya untuk mempergunakan plafon gypsum ya. Karena dia ringan, dia ekonomis, dia bagus, minimalis gitu kan. Jadi untuk plafonnya juga kan polos seperti ini warna putih, itu lebih simpel. Kalau plafon PVC itu kan cenderung ada lembaran-lembaran begitu loh. Itu kalau untuk desain rumah minimalis itu kurang cocok. Kalau untuk Mediterranean mungkin cocok ya. Oke, nah di depan ini tim yang sedang melakukan pengecatan list plafon
gypsum. Nah, di depan ini adalah pertemuan sudut dalam, ya. Cara pemotongannya seperti tadi, ya kan? 45 derajat, 45 derajat ditemukan, ya kan? Maka akan ketemu sudut seperti yang di depan, ya. Ada juga pertemuan sudut luar, ya. Pertemuan sudut luarnya seperti ini, tuh. Ini ada sudutan, kemudian ini adalah pertemuan list plafon sudut luar. Ya, kalau yang belum jadi sudut luar ya begini. Ini baru satu yang dipasang, ya. Nanti arah di sini juga ada lagi. Ya, nanti pertemuannya kalau sudah dua-duanya dipasang list plafon nanti jadinya adalah seperti ini. Oke, baik sahabat PU, saya pikir demikian untuk konten kita kali ini. Semoga bermanfaat ya bagi sahabat PU yang mau bangun rumah atau mau renovasi rumah. Silakan hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini, dan bagi yang belum subscribe silakan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya karena kami akan berbagi video setiap hari sahabat PU. Oke, terima kasih. Kita ketemu di konten berikutnya.